Zaman lagi susah, tapi belum lama nih gue ketemu sama satu kliennya yang, aduh kasihan banget. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, lo bayangin, dulu dia punya order stabil, itu bisa di atas 200 sampai 500 order. Dan terus, tiba-tiba, yang bisa dibilang kayak ordernya tuh nyisa kurang dari 10 guys, per harinya. Gitu ya. Nah, kasihan, ya kasihan. Gitu kan. Tapi ternyata dari sini ada satu pelajaran berharga yang bisa kalian manfaatin biar kalian jangan sampai ngalamin kayak orang yang satu ini. Nah, pelajarannya kayak gimana? Nah, sebelum gue bahas, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lo klik subscribe dulu dan aktifin loncengnya ya. Nah, oke. Jadi gue bakal masuk ke satu pembahasan yang biasanya gue jarang bahas. Kalau lo tahu kan gue sering bahasnya gimana sih caranya naikin omset. Tapi beberapa waktu terakhir gue ketemu kejadian yang kebalikan. Justru bukan naikin omset, tapi drop banget gitu loh. Dan drop bangetnya sebenarnya ini bukan salah siapa-siapa. Biasanya kalau orang turun gitu ya, pasti ada sesuatu deh. Contoh, mungkin gini ya, lo tahu ada skincare yang depannya D, ya kan, yang lagi dihujat banget dan ordernya itu turun abis gitu ya. Itu nggak bisa ngomong karena kenapa? Dia ditentang sama tren gitu loh. Bukan tentang sama tren, sama sentimen. Ya, dia dihajar sama sentimen, jadinya wah susah deh brandnya buat naik daun lagi. Mungkin butuh waktu yang nggak susah sih. Kata gue nggak ada yang nggak mungkin sih. Bisa juga, tapi butuh proses lah. Butuh proses, butuh mikir lagi gimana caranya biar naik lagi gitu ya. Nah, ada lagi yang lain, mungkin beberapa brand skincare yang ngalamin lagi banyak ini itu gitu ya. Nah, tapi kalau yang ini sebenarnya produknya aman-aman aja. Gini, lu bayangin aja sih, kalau orang jual fashion, jual baju dan bajunya juga update terus, kan nggak mungkin hancur, bener nggak? Nah, tapi kenapa bisa kayak gitu? Nah, ternyata masalahnya simple. Jadi gini, yang lu harus sadar, sebenarnya gini, ini kejadian, ini memang kejadian ini ya, kejadian TikTok. Di TikTok Shop gitu ya. Banyak orang bilang, wah ini pasti kayaknya TikTok ini nih, TikTok lagi belain seller asing gitu ya. TikTok lagi gini gitu. Tapi gini, gue juga waktu di awal ketika orangnya cerita kayak, wah gue kasihan banget. Gue juga di awal kayak hampir kegiring gitu loh opini gue. Tapi sampai ketika gue tanya lebih jauh, gue ngobrol, gue tahu dan ini yang mau gue bagiin biar kalian jangan sampai ngalamin kayak gitu ya. Atau gini, kalau kalian yang tahu-tahu lagi drop banget, kalau lu lagi drop banget, coba deh lu lihat ini, jangan-jangan lu ngalamin hal yang sama orang ini, ya. Oke, jadi gini, yang lu perlu sadar adalah di TikTok, tapi Shopee juga sebenarnya ada fitur-fitur yang mirip-mirip sih kayak gini. Di TikTok atau di Shopee, mereka itu termasuk platform yang platform e-commerce zaman sekarang tuh peduli banget sama konsumen. Benar nggak? Peduli banget sama konsumen. Jadi mereka itu bakal ngebelain seller-seller yang disukai konsumen. Mereka tidak akan ngebelain seller-seller yang tidak disukai sama konsumen. Benar ya? Nangkap ya? Nah, maka dari itu, karena seller-seller yang mereka meduliin seller-seller yang kayak gini, ada aturan-aturan yang dibikin. Sebenarnya banyak orang bilang ribet sih, tapi tujuannya bagus. Buat melindungi konsumen. Salah satunya, di TikTok ada yang namanya OVL. Jadi ada Order Value Limitation. Artinya ketika lo baru toko baru, itu tuh dimaksimalin. Lo kayak sehari cuma bisa dapat 100. Udah 100, tokonya langsung off. Besoknya 100 lagi, nanti kalau udah bisa fulfill, nanti bakal nambah terus. Nah, kenapa ada OVL? OVL itu tujuannya buat melindungi, jangan sampai kayak orang udah order, tapi orang yang di ordernya nggak bisa memenuhi pesanan. Bayang nggak? Ini yang pertama. Nah, selain OVL, ada juga aturan-aturan yang dibikin untuk menghindari supaya orang tuh, kan gini ya, lo tahu ya, setiap platform e-commerce tuh bersaing, bener nggak? Pengen orang tuh milih mereka. Maka dari itu, setiap platform pengennya, lo kalau kirim barang yang cepat. Jangan sampai lama, jangan sampai begini, jangan sampai begitu. Poin pembatalan segala macam mereka paling benci. Kenapa mereka benci? Ya simpel sih. Ya kan, gue udah cariin lu order, lu kagak penuhin. Bukan lu doang yang rugi, gue juga rugi. Kata dia, gue kehilangan kesempatan buat dapat admin gitu kan. Konsepnya kayak gitu. Bener nggak? Nah, maka dari itu aturan-aturan adalah yang paling pertama adalah OVL, yang kedua adalah limitation, pembatasan. Nah, kalau di Shopee ada yang namanya penalti. Nah, terus yang ketiga adalah poin penalti kayak gitu kan buat nentuin kesehatan toko ya. Tokonya bagus, sehat, atau apa. Nah, toko-toko yang bagus, mereka trafficnya makin lama makin diperbesar. Toko-toko yang traffic, yang fulfillment-nya atau operasionalnya jelek sama mereka ditahan. Nah, yang jadi masalah adalah gini. Ini hal sepele, tapi banyak seller sering banget kayak gini. Contoh, lu dapat order nih, seneng. Posisi lu bagus, dapat order banyak. Ketika dikasih order, mereka mulai order fulfillment-nya nggak kepenuhi. Nah, ketika kagak kepenuhi, yang kejadian apa coba? Si platform kan mulai nih, ngasih pelanggaran, strike 1, strike 2, strike 3, strike 4, strike 5. Dan setiap strike ini, itu tuh ada yang namanya pembatasan traffic. Gitu ya. Jadi kayak,
Lu maksimal bisa dapat traffic berapa? Dibatasin. Fitur mana dikurangin, fitur mana dikurangin. Dan akhirnya apa? Ini yang gue bilang tadi. Dari ratusan order sampai di bawah 10 order. Kenapa? Contoh ya, kayak di TikTok Shop, kalau kesehatan toko kalian di bawah 3,5, itu bahkan fitur affiliate itu nggak bisa jalan. Yang artinya kalian udah ketutup satu jalan. Dan itu setiap scoringnya makin rendah, tingkat scoring kalian makin rendah, itu di situ kemungkinan kalian kena masalah makin tinggi. Nah, biasanya apa aja sih yang bikin hal ini kejadian? Nah, kalau dari yang gua temuin, dari beberapa seller, itu ada beberapa. Satu nih ya. Tapi kalau yang satu ini sih sebenarnya nggak akan jadi gede. Karena udah keburu mati duluan. Tapi kalau misalnya kalian pernah ngalamin, mungkin kalian lagi ngalamin nih, ribet nih. Atau gini, ada juga nih, pernah jadi gede, terus tahu-tahu jadi bermasalah. Nah, tahu nggak apa? Satu, itu adalah di bagian kategori produk. Jadi yang perlu kalian sadari adalah ada produk-produk yang contoh gini, ini gue kejadian di klien gue juga. Jadi di tahun 2022-2023 itu bagus banget. Dia produknya ada glutathione. Nah, kemudian di bagian mana itu termasuk produk yang nggak boleh kategorinya, guys. Oh, yang tadinya udah punya omset miliar, hilang. Terus gimana ya? Dia jual lagi di produk lain, produknya itu kan dia jual lagi cari tempat lain lagi. Tapi maksudnya udah nggak bisa main di situ lagi gitu loh. Produknya gitu, karena produknya jadi nggak bisa gitu loh. Dan banyak hal yang harus dilakukan supaya jadi lebih repot. Gitu ya, produk-produk kecantikan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nih teman-teman herbal. Nah, teman-teman herbal pasti sebenarnya ngalamin produk tuh keluar masuk. Terus udah gitu apalagi kalau produknya fat loss. Karena gue dapat info yang cukup valid kalau fat loss 2025 di TikTok bakal di-ban. Nah, bisa ngiklan. Jadi kayak wow, agak sulit nih. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah produk ini bisa dua, pernah masuk terus nggak boleh, atau kedua ya udah memang ini, tapi memang itu kelihatan TikTok satu platform yang ketat banget gitu ya. Nah, yang kedua sebenarnya ini hal sepele, tapi hal sepele ini dampaknya banyak yaitu apa? Hal sepele adalah telat ngirim. Nah, yang jadi sebel adalah telat ngirim yang kadang sering jadi kejadian bukan salah kita, tapi salah ekspedisi. Betul ya, lu tahu sendiri kan, ekspedisi itu bahkan gini lah, nggak usah jauh-jauh, kali gua aja, gua pernah bini gua yang dimarahin sama ekspedisi padahal dia kagak nge-scan. Itu gue dapat bilang, bentar, itu coba di loudspeak, kata gue tuh ya, lu dimarah-marahin, sini kita rekam, kita viralin, anjing banget nih orang gitu kan. Jadi sesimpel kayak kita udah ngedrop ke ekspedisinya, udah dikirim itu dari jam 5 sore, terus dia bilang karena lagi rame, sama dia kagak di scan gitu ya. Terus dia bilang barcode kita nggak kebaca, jadi harus diketik manual. Terus ketika kita minta, tolong dong, ini kan sebelum jam lulus gue harus kekirim. Terus dia bilang ya, makanya dong yang bener dong ngeprintnya segala macam. Tahu nggak di sini tuh sibuk segala macam, blablabla. Sampai kayak gitu. Bentar, ini kalau bukan gara-gara lo, itu ada titik gue pindah dari tempat lo. Dan dia buang waktu 10 menit buat marahin kita. Kemudian dia kerjanya 10 menit selesai. Jadi waktunya kurangnya bisa dipakai 10 menit buat marahin kita. Gila juga ya. Pelanggannya dimarahin loh. Tapi ya itulah faktanya gitu ya. Telat kirim. Kenapa gue bilang telat kirim ini bisa jadi fatal? Gitu ya. Sebenarnya kalau telat kirim gara-gara ekspedisi kayak gini nih, lo rekam, lo masih bisa komplain ke TikTok atau ke platform lain. Gue nggak salah ya, ini gue kirim lo lihat, attitude-nya kayak gini. Nah, sampah nih ekspresi kayak gini, ganti. Mainan kayak gitu kan, bener nggak? Nah, tapi kalau misalnya gara-gara kalau kalian nggak bisa fulfill, itu ada beberapa. Bisa, karena gini biasanya, lo kena poin penalti, pembatasan traffic lo kena, scoring toko lo kecil, lo nggak bisa ikut campaign, voucher gratis ongkir hilang. Gitu. Nah, kenapa gue bilang kayak gini tuh bakal jadi beruntun? Karena gini, yang perlu kalian sadar adalah mayoritas e-commerce, contoh gini, Shopee itu ngandelin search, TikTok search nggak terlalu sih di konten, sama affiliate. Nah, masalahnya adalah ketika poin kalian kurang di search, itu jadinya turun rankingnya. Contoh, kalian tadinya ranking 5, atau jadi ranking 10, masih oke lah. Dari 10 turun lagi jadi 20, bentar, udah agak jauh nih lu dicari. Dari 20 karena penjualan lu nggak bagus, turun lagi jadi 50. Wah, makin jauh nih, gitu kan. Apalagi kalau kalian nggak tahu gimana caranya naikin lagi, gitu ya. Sama juga kayak di affiliate. Contoh, lu nggak bisa di affiliate, terus harus gimana? Kan scoringnya harus naik lagi. Skornya harus naik dulu, dapat ordernya naik dulu, supaya ini. Dan sedangkan gimana caranya naikin order ketika lagi terpuruk? Susah. Tapi ada caranya. Caranya kayak gimana? Sebenarnya caranya simpel sih. Kalau memang kalian lagi kena pembatasan traffic yang organik, yang bisa lo lakuin adalah naikin traffic di berbayar. Cuma biasanya banyak seller, iya gimana ya, stres duluan dan telat ngomongnya. Telat ngomongnya udah terlanjur jauh. Gitu ya. Atau bahkan gini, aduh gue gak mau keluar duit dulu lah, dapat ordernya kan lagi dikit, gimana gue mau ini, orang ordernya cuma segini. Padahal, solusinya sebenarnya kalau ditanya ada nggak solusi? Ada.
Gue mau bagi sedikit kalian solusinya dengan cara kalian perlu bakar duit. Kalau rugi gimana? Biarin. Bodoh amat, lu bakar dulu supaya rating lu naik lagi. Karena ketika rating kalian naik, nanti ads-nya lu bisa kurangin, fitur organiknya naik lagi. Tapi ketika rating kalian udah turun, lu nggak bakar duit, hilang. Coba kasih tau gua, ada nggak di antara kalian yang lagi ngalamin seperti ini? Mau nggak kita bantuin biar lo cepet lepas dari hukuman kayak gitu? Tulis di komen ya.